Hai semuanya, kadang hidup itu kayak dompet di akhir bulan kan? Kosong, kering, dan penuh penyesalan. Rasanya kayak baru aja nerima gaji, tiba-tiba udah tinggal recehan. Dan kamu cuma bisa bengong sambil ngelus dada, nanya ke diri sendiri, "Loh, kemana semua uangku pergi?" Lucunya, kamu sadar bahwa uang itu kayak air. Kalau nggak ditampung dengan baik, ya ngalir aja terus, entah kemana. Tapi yang lebih lucu lagi, walaupun sadar, kamu tetap ngulangin kesalahan yang sama tiap bulan. Kayak siklus nggak berujung. Nah, coba bayangin kalau kamu bisa memperbaiki keuanganmu cuma dalam waktu 1 bulan. Bukan sulap, bukan sihir, tapi juga bukan teori ribet yang susah dijalanin. Ini cerita tentang kemungkinan bahwa dalam 30 hari, arah hidup finansialmu bisa berubah. Pertama-tama, ayo ngobrolin soal pola pikir. Karena semua perubahan dimulai dari kepala. Kalau selama ini kamu ngerasa keuanganmu nggak bisa diatur, emang udah segini nasibnya, atau nggak sempat mikir uang, hidup aja udah capek, coba tarik napas dalam-dalam, tenang sebentar. Terus jujur deh ke diri sendiri, bener-bener nggak bisa diatur atau belum pernah bener-bener dicoba. Kadang kita terjebak dalam pikiran, aku nggak mampu, padahal sebenarnya kita cuma belum duduk sebentar, buka dompet, lihat catatan, dan mengakui pengeluaran-pengeluaran impulsif yang sering kita bela-belain. Perubahan keuangan dalam sebulan itu bukan tentang hidup menderita, makan mie instan dan minum air putih aja. Bukan juga soal tiba-tiba punya tabungan puluhan juta atau langsung bisa investasi di mana-mana. Enggak, ini tentang membangun pondasi. Dasar yang bisa kamu pakai terus-terusan. Dan yang menarik, kamu bisa mulai bahkan dari kondisi paling berantakan sekalipun. Bahkan kalau gajimu pas-pasan, bahkan kalau kamu masih berurusan sama utang, bahkan kalau kamu ngerasa hopeless banget. Bayangin kamu buka lemari keuanganmu yang udah penuh debu kayak gudang rumah tua. Di dalamnya ada tagihan kartu kredit, saldo rekening tinggal 100.000, notifikasi e-wallet merah semua, dan cicilan yang panjangnya kayak kereta. Panik? Boleh. Tapi setelah itu, ayo mulai beresin satu-satu. Mulai dari satu hal, kesadaran. Ya, kesadaran bahwa kamu udah terlalu lama cuek sama uangmu sendiri. Kesadaran bahwa kalau bukan kamu yang ngatur, ya uangmu bakal dikendalikan sama algoritma diskon, keinginan impulsif, dan gaya hidup yang kamu kira wajib diturutin biar nggak ketinggalan zaman. Dalam sebulan, kamu bisa belajar berhenti jadi robot belanja. Kamu bisa mulai melihat uang bukan sebagai benda yang harus segera dihabiskan, tapi sebagai alat buat menciptakan ruang bernapas dalam hidupmu. Aneh nggak sih? Kita kerja keras setiap hari buat cari uang, tapi begitu uang datang malah buru-buru dihabisin. Kadang malah buat beli hal-hal yang sebenarnya nggak kita butuhin, cuman karena ingin ngerasa udah sukses. Padahal kebebasan finansial itu bukan tentang barang mahal, tapi tentang bangun pagi tanpa panik karena saldo nol dan tagihan yang kayak monster. Hari pertama dari bulan perbaikan keuanganmu seharusnya bukan tentang Excel atau aplikasi budgeting yang ribet, tapi duduk sebentar, ambil secangkir kopi, dan jujur. Coba ingat pengeluaranmu bulan lalu. Kalau perlu tulis semuanya, bahkan yang kecil-kecil kayak parkir motor, kopi sachet, atau beli gorengan jam 3 sore karena butuh hiburan. Dari situ kamu bakal kaget. Ternyata yang bikin keuanganmu bocor itu bukan pengeluaran besar, tapi pengeluaran kecil yang numpuk tanpa sadar. Dan kebocoran-kebocoran itu berasal dari kebiasaan yang kelihatannya sepele. Di minggu pertama, kamu nggak perlu mikir gimana caranya menabung 1 juta per hari. Fokus aja dulu sama pola. Uangmu larinya kemana? Siapa pencurinya? Apakah itu kamu sendiri? Jujur aja, nggak ada polisi keuangan yang bakal datang menangkap kamu. Tapi kalau kamu terus menutup mata, satu-satunya yang bakal terus menghantuimu ya rasa stres setiap akhir bulan. Dari pengamatan itu, kamu akan tahu sumber masalah utamamu. Dan setelah tahu, kamu bisa ambil keputusan. Mana yang harus dihentikan, mana yang bisa dikurangi, dan mana yang masih layak dipertahankan. Minggu kedua masuk ke tahap realisasi. Di sini kamu mulai bikin sistem baru buat uangmu. Nggak harus serumit laporan keuangan perusahaan. Cukup 3 bagian. Uang untuk hidup, uang untuk bayar kewajiban, dan uang untuk masa depan. Yang menarik, banyak orang mikir uang masa depan itu cuma bisa dipikirin kalau uang hari ini udah beres. Padahal justru dengan menyisihkan sedikit aja untuk masa depan, kamu ngasih sinyal ke dirimu sendiri bahwa kamu peduli. Nggak perlu besar. Bahkan 10.000 per hari pun cukup untuk bilang ke diri sendiri, aku ingin hidupku lebih tenang nanti.
Dan kalau bicara soal utang, ini saatnya kamu berhenti pura-pura lupa. Utang nggak bakal hilang kalau kamu cuekin. Tapi juga nggak harus dilunasi semua dalam semalam. Yang penting, kamu punya strategi. Mungkin kamu bisa mulai dari yang bunganya paling besar, atau yang nilainya paling kecil biar cepat lunas. Atau hubungi pihak yang kamu utangi, minta keringanan, atau atur ulang skema cicilan. Yang penting, kamu mulai bergerak, jangan tunggu punya uang banyak dulu baru mau cicil. Justru mencicil sedikit tapi konsisten itu bukti bahwa kamu serius memperbaiki. Minggu ketiga biasanya adalah masa paling berat. Di sini kamu udah mulai jenuh, udah mulai merasa capek, tergoda jajan, dan scrolling aplikasi belanja udah jadi hobi tengah malam lagi. Ini masa krusial. Tapi justru di sini kamu akan menemukan rasa kontrol yang baru. Kamu mulai merasa bisa bilang enggak ke hal yang dulu bikin kamu gampang goyah. Kamu mulai merasa bahwa kamu punya pilihan. Dan itu rasanya menyenangkan. Kamu bukan lagi korban gaya hidup, kamu mulai jadi pengendali. Masuk ke minggu terakhir, kamu bisa mulai memikirkan hal-hal yang lebih menyenangkan. Merancang keuangan ke depan. Bukan lagi cuma bertahan hidup, tapi mulai hidup dengan tujuan. Kamu mulai mikir soal dana darurat, bukan karena takut, tapi karena ingin siap. Kamu mikir soal investasi, bukan karena pengen cepat kaya, tapi karena kamu ingin uangmu kerja buat kamu juga. Dan yang paling penting, kamu mulai punya hubungan sehat sama uang, nggak lagi musuhan, nggak lagi merasa bersalah tiap lihat saldo. Kamu dan uang udah berdamai. Bayangin, dalam waktu sebulan kamu bisa berubah dari yang awalnya bingung kemana uang pergi, jadi orang yang ngerti alurnya. Kamu bisa nyisihin uang walaupun sedikit, mulai mencicil utang dengan tenang, dan melihat masa depan dengan kepala dingin. Hidupmu belum tentu langsung jadi sempurna, tapi kamu udah punya arah. Dan yang lebih keren lagi, kamu ngelakuin semua itu karena pilihan, bukan karena terpaksa. Perbaikan keuangan itu nggak butuh perubahan besar. Kadang cukup kesadaran kecil yang dijaga terus. 1 minggu buat sadar, 1 minggu buat nyusun, 1 minggu buat jalanin, 1 minggu buat evaluasi. Tapi yang penting dari semuanya adalah keberanian. Keberanian untuk bilang cukup ke masa lalu yang berantakan, dan ayo untuk masa depan yang lebih baik. Uang itu netral. Yang harus belajar adalah kita. Mungkin kamu merasa ini terlalu indah buat jadi nyata, tapi coba lihat di sekitarmu. Berapa banyak orang yang keuangannya berubah drastis bukan karena dapat lebih, tapi karena mereka mulai ngatur lebih baik. Kadang bukan soal berapa banyak uang yang kamu punya, tapi bagaimana kamu memperlakukannya. Kamu bisa aja punya penghasilan 2 kali lipat dari orang lain, tapi tetap merasa kurang kalau pengeluarannya juga 2 kali lipat. Dan sebaliknya, ada orang yang penghasilannya kecil, tapi tenang karena dia tahu cara hidup sesuai kemampuan dan punya tujuan jelas. Kalau bulan ini kamu serius menjalani prosesnya, kamu akan sampai di satu titik di mana kamu nggak cuma merasa punya uang, tapi juga merasa punya kendali. Dan itu rasa yang jauh lebih berharga daripada diskon besar atau cashback kecil. Kamu akan mulai mikir 2 kali sebelum beli hal impulsif. Kamu akan mulai merasa bangga bukan karena punya barang mewah, tapi karena bisa bilang enggak demi tujuan jangka panjang. Di akhir bulan coba duduk lagi, buka catatanmu, lihat perbedaannya, rasakan perubahan emosinya, dari yang awalnya panik jadi tenang, dari yang awalnya bingung jadi jelas, dari yang awalnya menyalahkan keadaan jadi percaya bahwa kamu bisa bikin perubahan. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu mengubah cara kamu menjalani hidup. Dan kalau kamu merasa perubahan ini kecil, ingatlah bahwa semua hal besar dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Kamu udah jalan sejauh ini. Kamu udah melawan kebiasaan buruk. Kamu udah belajar mencintai dirimu sendiri lewat caramu mengelola uang. Bulan ini cuman awal. Tapi dari awal ini, bisa tumbuh kebiasaan baru yang akan menemanimu selamanya. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi, bisa nggak aku berubah dalam sebulan? Tapi tanyakan, mau sampai kapan aku nunda perubahan yang sebenarnya udah aku butuhin dari dulu? Semoga video ini ngasih insight baru dan bermanfaat. See you di next video.